Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya untuk membuat fitur pencarian data menggunakan framework Laravel. Jadi di sini kondisinya kita sudah membuat proses penampilan data dan selanjutnya kita akan coba membuat bagaimana caranya untuk melakukan proses pencarian data. Nah, jadi untuk melakukan proses pencarian data, nantinya kita akan membutuhkan sebuah form, di mana form nanti terdiri dari sebuah text field dan sebuah button cari. Nah, nanti form tersebut akan kita gunakan sebagai media untuk melakukan proses pencarian datanya. Nah, nanti kira-kira formnya itu akan berada di sebelah kanan atas dari tabel yang sudah kita buat. Tapi sebelumnya, sebelum kita ngebuat formnya, supaya tampilannya lebih bagus, ini tabelnya coba kita buat 100% aja supaya dianya full sampai ke kanan sini. Jadi di sini ini adalah tabel masyarakat. Kita akan coba buka file masyarakat indeksnya. Oke, kita kembali ke codingan. Kita coba buka file masyarakat indeks. Nah, ini sudah saya buka sebelumnya. Nah, di sini coba table width-nya itu kita ubah menjadi 100% sehingga nanti tabelnya itu menjadi full dari kiri ke kanan. Nah, setelah ini baru kita akan coba buat satu buah form untuk proses pencarian datanya. Nah, untuk membuat formnya itu kita akan buat di setelah tombolnya. Di sini kita buat sebuah div baru. Kemudian di sini kita kasih style, lalu kita kasih float right. Kemudian nanti di sini kita buat sebuah form. Nah, di dalam formnya nanti kita buat sebuah text field, kemudian name-nya kita kasih kata kunci. Supaya lebih bagus kita kasih placeholder, misalnya kita kasih nama. Kemudian kita buat sebuah button, buttonnya tipenya submit. Lalu di sini kita kasih teks cari. Nah, kita akan coba lihat dulu previewnya. Oke, ini dia sudah jadi formnya ya. Ini mungkin tampilannya kurang bagus, sedikit menempel kepada tabelnya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba lakukan perbaikan. Nah, selanjutnya ini formnya kita berikan action get. Nah, di sini karena di actionnya get, kita tidak membutuhkan CSRF. Lalu di sini kita coba, bukan action tapi metodenya get. Actionnya di sini kita arahkan ke halaman ini sendiri. Jadi ini kan file index ini kan routingnya adalah masyarakat gitu ya. Maka di sini itu routingnya kita coba ke halaman ini sendiri, yaitu /masyarakat. Nah, untuk membuktikannya apakah proses formnya ini berjalan, proses method getnya jalan, kita akan coba lakukan proses seperti ini. Saya refresh dulu, kita ketikkan namanya, kita cari misalnya namanya Cici, saya klik cari. Nah, ketika nanti di URL-nya muncul seperti ini, tanda tanya, kata kunci Cici, berarti proses get dari formnya ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya setelah get dari formnya berhasil itu apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus selanjutnya kita lakukan adalah kita akan membuat modifikasi terhadap function index yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita masuk ke masyarakat controller, kita masuk ke function index, di mana function index ini berfungsi untuk menampilkan data ya di file indexnya. Nah, di sini saya akan coba hapus sedikit dulu komentarnya supaya nggak terlalu rame. Nah, di sini yang harus kita modifikasi yang pertama adalah kita coba berikan parameter requestnya untuk mengambil get yang sudah berhasil kita buat di sini. Ini namanya istilahnya namanya dork. Kita akan mengambil value dari ininya. Oke, jadi cara mengambilnya itu gampang sekali. Tinggal kita buat misalnya variabel kata kunci sama dengan variabel request kata kunci. Nah, ini hanya sekedar nama variabel. Ini mau kita buat A atau mau buat nama yang lain juga nggak ada masalah. Nah, request kata kunci ini maksudnya adalah mengambil get dari kata kunci atau mengambil request kata kunci. Request kata kunci dapatnya dari mana? Dari sini.
Nah ini namanya kalau kita mau ambil isinya, itu kita harus mengambil request atas nama kata kunci gitu, sesuai dengan yang sudah kita namai di formnya tadi sini. Oke, setelah itu baru kita lakukan modifikasi terhadap data masyarakatnya yang awalnya get. Kita coba jangan langsung diambil datanya, kita coba order aja dulu. Order by, kita order by nama aja. Order by nama, kemudian kita urutkan secara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, setelah itu baru kita buat sebuah pengujian. Jika variabel kata kuncinya tidak kosong, kalau tidak kosong berarti berisi. Kalau berisi berarti ada proses pencarian data. Nah, kalau ada proses pencarian data, berarti nanti variabel data masyarakat, kita kasih query where, nah, seperti itu ya, SQL where. Nah, where apa? Where nama, karena kita mau mencari berdasarkan nama. Nah, karena kita berdasarkan nama, itu kita tidak bisa menggunakan operator sama dengan, kita lebih bagusnya menggunakan operator like, seperti ini, atau seperti ini operator sama seperti operator like di SQL. Kemudian karena kita pakai like, kita butuh yang namanya simbol persen gitu ya. Jadi kita komain. Nah, di sini kita kasih seperti ini, persen. Kemudian kita gabungkan dengan variabel kata kuncinya. Variabel kata kunci, kemudian gabungkan lagi dengan persen sekali lagi. Oke, nah setelah itu baru diakhiri dengan membuat query dari data masyarakatnya ulang. Jadi variabel data masyarakat sama dengan variabel data masyarakat get. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tadi yang awalnya dia di get langsung, kita order by dulu supaya dia nggak usah di get langsung. Kemudian di sini kita buat sebuah pengujian. Jika kata kuncinya tidak sama dengan kosong, kalau tidak sama dengan kosong berarti ada proses pencarian data. Nah, kalau ada proses pencarian data, kita buat query seperti ini, yaitu variabel data masyarakat where namanya like atau seperti kata kunci yang dicari. Kemudian nanti setelah itu baru kita buat query ulang data masyarakatnya seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bisa testing. Coba ya saya refresh. Nah, di sini datanya tidak muncul. Kenapa? Karena saya sedang mencari atas nama Cici. Coba saya kembalikan lagi, saya klik masyarakatnya atau saya hapus ini getnya, saya enter. Nah, ini sudah muncul data Bahari. Sekarang saya coba cari data misalnya Andi. Saya cari. Datanya tidak ada, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena memang tidak ada masyarakat dengan nama Andi. Nah, sekarang saya coba cari namanya Bahari. Maka akan muncul seperti itu. Ya, jadi ini proses pencarian datanya sudah berhasil. Nah, supaya lebih bagus lagi, nah di sini alangkah baiknya kalau kita misalnya mencari nama Cici misalnya gitu. Nah, jadi kata cicinya tetap berada di sini, jangan hilang. Ini kan hilang. Nah, bagaimana supaya kata cicinya itu tetap berada di text field-nya? Nah, kita perlu memparsing kata kuncinya seperti ini. Jadi kata kuncinya kita parsing, kita tambahkan width seperti ini. Supaya lebih bagus, width-nya saya kebawahkan aja. Seperti ini, nggak apa-apa. Pokoknya tanda titik komanya cuma satu. Ini artinya satu baris ya. Width kata kunci sama dengan variabel kata kunci. Nah, nanti kita akan coba ambil variabel kata kuncinya di indeks dengan cara seperti ini. Di text field-nya tadi, kita kasih value variabel kata kunci. Nah, ini variabel kata kunci didapat dari mana? Dari sininya. Gitu ya. Jadi kalau ini misalnya saya buat X, ya nanti di sini ya kita ambilnya X. Seperti itu ya. Jadi hasilnya nanti saya refresh, cicinya muncul di sini. Kayak saya cari Bahari, nah teks Baharinya tetap di sini. Jadi kita tahu bahwasanya oh ini sedang melakukan proses pencarian data. Jadi kalau seandainya kita buat kosong, kita tetap cari, berarti dia mencari data dengan data yang kosong. Kalau kosong nanti bakalan nampil semua datanya. Nah, kira-kira seperti itu untuk melakukan proses pencarian data. Semoga bermanfaat. Terakhir saya ucapkan terima kasih.